Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septanova Oktaria. Saya dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perpajakan pembangunan ekonomi. Di materi ini kita akan membahas tentang pengertian pajak, fungsi, manfaat, dan tarif pajak, perbedaan pajak dalam pungutan resmi, asas pungutan dan jenis-jenis pajak, dan yang terakhir adalah sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama adalah pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua adalah fungsi pajak. 1. Fungsi anggaran. Berarti pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara dalam berbagai sektor. Yang kedua adalah fungsi regulasi. Hal ini berarti pajak merupakan pengatur pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membangun perekonomian negara. Yang ketiga adalah fungsi pemerataan atau distribusi. Maksudnya adalah pajak ini akan digunakan oleh negara untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitas umum, bantuan dana, dan untuk jaminan kesehatan. Yang keempat adalah fungsi stabilisasi. Maksudnya adalah pajak dapat berfungsi sebagai alat untuk penstabil perekonomian negara. Dan yang selanjutnya ada manfaat pajak. Manfaat pajak untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti gaji pegawai negeri, gaji tentara, pembayaran utang pemerintah, dan membiayai pembangunan. Dan yang keempat ada tarif pajak. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase. Dasar pengenaan pajak adalah nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang. Yang kelima adalah perbedaan antara pajak dan pungutan resmi. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, sedangkan pungutan resmi berdasarkan peraturan. Pemerintah yang menjadi objek pungutan pajak adalah semua orang yang memenuhi syarat tertentu. Sedangkan untuk pungutan resmi adalah khusus untuk orang yang menggunakan fasilitas maupun jasa tertentu. Pajak memiliki surat ketetapan, sedangkan pungutan resmi tidak memiliki surat ketetapan. Pajak tidak mendapat balas jasa langsung, sedangkan pungutan resmi mendapat balas jasa langsung. Perhitungan tarif pajak dilakukan oleh wajib pajak, sedangkan pungutan resmi dihitung pemerintah. Jatuh tempo pembayaran pajak pada tahun fiskal, sementara pungutan resmi disesuaikan dengan pemakaian. Pemungutan pajak sifatnya memaksa, pemungutan resmi sifatnya sesuai kebijakan pemerintah. Dan yang keenam adalah asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak adalah dasar serta pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Artinya, negara memiliki hak untuk memungut pajak dari warga negaranya. Namun, negara juga tidak boleh semena-mena dalam hal pemungutan pajak. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Pajak menurut golongannya. Pajak tak langsung berdasarkan pihak pemungutan adalah pajak negara dan pajak daerah. Pajak menurut golongannya adalah pajak subjektif dan pajak objektif. Yang terakhir adalah sistem pemungutan pajak di Indonesia. 1. Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Kedua adalah Official Assessment System, merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.
Yang ketiga adalah withholding system. Pada withholding system, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat atau fiskus. Sekian penjelasan materi tentang perpajakan ekonomi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.